Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi KD 3.1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum masuk ke materinya lebih dalam, Ibu kasih contoh ya, sebentar. Gini, pada saat kalian makan buah-buahan, contohnya adalah jeruk, kita sering menemukan biji-bijian kecil yang ada di dalamnya. Pernah nggak sih kita terpikir bahwa dari sebutir biji yang kecil tersebut suatu saat akan tumbuh menjadi pohon jeruk yang besar, lebat, serta menghasilkan bunga dan buah dengan biji lagi yang ada di dalamnya? Atau contoh lagi, kalian dulu itu merupakan seorang bayi kecil yang mungil dan sekarang sudah tumbuh menjadi remaja. Beberapa tahun yang akan datang kalian akan menjadi orang dewasa, lalu menjadi tua. Kira-kira proses apa sih yang terjadi di kedua contoh yang Ibu sebutkan tadi? Ya, itu merupakan contoh dari proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Bagaimana tahap-tahap proses pertumbuhan dan perkembangan berlangsung? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, itu akan kita jawab dan kita pelajari di bab KD 3.1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah peta konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama kalian akan pelajari yaitu tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tumbuhan. Untuk pada hewan, Ibu tidak akan membahas pada pertemuan ini. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, lalu kalian akan membahas tentang macam-macam pertumbuhan serta faktor-faktor yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan, khususnya tumbuhan. Bisakah kalian membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Mungkin beberapa di antara kita masih sulit ya untuk membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan, atau bahkan ada yang berpikir bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hal yang sama. Padahal dalam biologi keduanya itu menunjukkan perubahan pada suatu organisme dalam aspek yang berbeda. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, baik dalam volume, massa, atau tinggi. Dia bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke asalnya dan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Ibu beri sebuah contoh lagi. Jika kita menanam butir jagung atau kacang hijau di dalam pot dan mengamatinya setiap hari, kita akan melihat adanya perubahan pada biji tersebut. Mula-mula biji itu akan berubah menjadi tanaman kecil yang belum lengkap. Perubahan biji menjadi tumbuhan kecil yang lengkap itu yang dikatakan dengan istilah pertumbuhan. Berbeda dengan kalau misalkan kita hanya merendam biji jagung atau kacang tersebut. Nah, memang kalau misalkan kita rendam dengan air, volume bijinya akan bertambah. Tapi ketika kita tidak menambahkan air atau kita keringkan lagi, maka biji itu akan kembali ke ukuran semula. Maka itu bukan yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi bisa ya didapat ya konsep dari pertumbuhan itu. Jadi yang dikatakan pertumbuhan adalah perubahan ya, perubahan atau pertambahan massa suatu organisme yang tidak bisa
kembali ke kondisi semula. Ya, perubahan itu bisa mencangkup volume, massa, atau pertambahan tinggi. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, pengukuran pertumbuhan ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan auxanometer. Nanti di slide berikutnya, Ibu sudah sertakan gambar yang namanya auxanometer. Jika hasil pengukuran pertumbuhan, jika dibentuk dalam sebuah grafik, maka grafiknya akan terbentuk sebagai grafik yang sigmoid. Apa itu grafik sigmoid? Grafik yang bentuknya seperti huruf S. Kalau kalian masih ingat grafik pertumbuhan pada bakteri di kelas 10 semester 1, itu sama persis dengan grafik yang ada pada pertumbuhan jika diukur menggunakan auxanometer. Jadi bentuknya seperti huruf S. Jadi nanti ada 4 fase yang terbentuk di grafik tersebut, yang tertera pada grafik tersebut. Ada fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Jadi kalau fase log itu fase di mana laju pertumbuhan itu masih berjalan lambat. Jadi naik hanya sedikit. Kalau misalkan digambarkan dalam grafik itu naik ke atas sedikit. Lalu masuk ke fase kedua, yaitu fase eksponensial. Fase eksponensial itu naik ke atas, langsung naik benar-benar naik tinggi ke atas. Nah, fase eksponensial itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhannya itu mencapai kecepatan maksimum. Sel-selnya itu akan aktif membalah dan mengalami elongasi atau perpanjangan. Nah, selanjutnya masuk nih ke fase yang ketiga, yaitu fase stasioner. Jadi dia datar. Jadi tadi naik sedikit, terus baru mendatar, yang disebut dengan fase stasioner. Yaitu fase di mana laju pertumbuhannya itu berlangsung konstan, atau dikatakan pertumbuhannya itu terhenti dan ukuran tumbuhannya itu sudah tidak mengalami perubahan ajit. Jadi datar, dia lurus. Selanjutnya fase yang terakhir adalah fase kematian, di mana laju pertumbuhannya itu semakin menurun, alias tumbuhan itu mengalami penuaan. Jadi fasenya akan menurun jika digambarkan dalam sebuah grafik. Jadi seperti itu ya, itu yang dinamakan dengan grafik sigmoid. Nah, itu pengertian dari pertumbuhan. Sekarang, apa itu pengertian dari perkembangan? Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Perubahan itu meliputi perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup. Secara sederhana, perkembangan merupakan proses perubahan menjadi dewasa, dan dalam proses itu terjadi proses dari nomor 1 sampai nomor 4, yaitu proses diferensiasi sel atau perubahan struktur dan fungsi sel. Yang kedua adalah proses histogenesis atau pembentukan jaringan. Ya, jaringan-jaringannya sudah mulai lengkap dan sempurna. Selanjutnya ada organogenesis atau pembentukan organ, dan yang terakhir adalah proses gametogenesis atau pembentukan sel-sel kelamin. Contoh perkembangan yang bisa kita amati dalam tumbuhan yaitu munculnya bunga. Nah, bunga ini merupakan bentuk dari proses yang disebut nomor 4 itu, gametogenesis atau sel kelamin ya. Bunga itu merupakan sel kelamin pada tumbuhan angiospermae khususnya. Berbeda dari pertumbuhan, perkembangan itu bukan kuantitatif tetapi merupakan suatu konsep kualitatif. Jadi tidak bisa digambarkan dalam sebuah angka. Jadi sekarang kalian bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Kita masuk ke berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi itu diawali dari biji. Biji itu merupakan hasil pembuahan atau fertilisasi antara spermatozoid atau sel kelamin jantan dengan ovum yang tumbuh menjadi zigot. Zigot kemudian akan tumbuh menjadi embrio.
embrio di dalam biji nantinya akan dilengkapi dengan cadangan makanan yang disebut dengan endosperm. Untuk prosesnya kalian sudah pelajari di kelas 10 materi plantae tentang metagenesis pada angiospermae. Oke, selanjutnya embrion tadi itu akan berkecambah dan menghasilkan individu muda. Jadi dengan kata lain, proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara seksual baik dikotil maupun monokotil itu diawali dengan proses yang disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah tumbuhnya embrio yang terdapat dalam sebutir biji. Perkecambahan juga dapat diartikan sebagai berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu masa dormansi biji? Masa dormansi biji itu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel-sel tersebut tidak mati alias masih hidup, atau bisa dikatakan dengan masa dormansi adalah masa mati suri. Ibu kasih contoh, biji yang ada di pasar ketika digeletakkan atau diletakkan di nampan atau di tempayan itu tidak akan tumbuh. Nah, itu merupakan biji yang mengalami masa dormansi biji. Nah, pengakhiran dari masa dormansi biji ini memerlukan kondisi lingkungan tertentu. Misalkan biji tumbuhan gurun itu hanya bisa berkecambah setelah curah hujannya itu cukup memadai atau cukup banyak air. Nah, berakhirnya masa dormansi biji itu ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Proses terserapnya air ke dalam sel-sel biji ini itu disebut dengan proses imbibisi yang artinya minum. Nah, imbibisi itu merupakan proses fisika. Seperti itu ya. Jadi, untuk proses perkecambahan biji itu ada dua proses. Yang pertama adalah proses fisika, yaitu proses imbibisi, dan yang kedua adalah proses kimia. Setelah terjadi proses imbibisi, selanjutnya air yang masuk ke dalam biji akan membebaskan hormon giberelin atau GA sebagai sinyal kepada aleuron atau lapisan biji di bagian luar endosperm. Nanti kalian bisa lihat untuk struktur-struktur biji di slide yang sudah Ibu bagikan PPT-nya. Hormon GA ini merupakan hormon yang digunakan atau yang aktif ketika proses perkecambahan. Nah, GA ini akan digunakan untuk mendorong enzim-enzim melakukan proses metabolisme untuk membongkar cadangan makanan dalam kotiledon. Sehingga nantinya di dalam biji akan terbentuk energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio biji tersebut. Perlu kalian ketahui, energi itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkecambahan embrio selama proses perkecambahan ya. Nah, nantinya hasil pengolahan dari energi ini akan terlihat dari hasil proses perkecambahan, yaitu slide berikutnya yaitu tumbuh plumula dan radikula. Jadi struktur pertama yang muncul dalam proses perkecambahan dan menyobek selaput biji itu adalah radikula. Radikula itu merupakan calon akar primer. Nah, biasanya radikula ini adalah bagian dari hipokotil, dan selanjutnya pada bagian ujung sebelah atas, jadi radikula itu adalah pertumbuhan pertama yang muncul di bagian bawah. Sedangkan bagian atas, ujung atas itu disebut dengan epikotil ya, atau calon batang yang nantinya akan tumbuh menjadi plumula atau calon daun. Jadi pada akhir perkecambahan nanti akan terbentuk calon akar, calon batang, dan calon daun. Lah terus Bu, kan tadi biji itu nggak punya daun ya, lah terus kok bisa dia tumbuh? Nah, dia meroleh energinya dari mana?
dari proses pemecahan. Pemecahan apa? Nah, jadi perlu kalian ketahui, embrio yang baru tumbuh itu belum memiliki klorofil, sehingga dia belum bisa melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk itu tadi di bagian struktur-struktur biji itu tadi Ibu menyebutkan adanya cadangan makanan atau endosperm. Jadi selama proses pembentukan calon akar, calon batang, dan calon daun, energi yang diperoleh oleh biji itu berasal dari endosperm atau cadangan makanan yang dipecah oleh enzim-enzim yang ada di dalam biji yang diaktifkan oleh Ga tadi. Seperti itu ya. Jelas ya untuk proses perkecambahan ya. Ibu ulangi, jadi proses perkecambahan itu ada 2, proses fisika dan proses kimiawinya. Oke. Selanjutnya, setelah biji mengalami yang namanya perkecambahan, tumbuhan itu akan mengalami pola-pola pertumbuhan lain, yaitu disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Sedangkan untuk pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder, atau di kelas 11 kalian menyebutnya dengan meristem lateral. Kalau ujung namanya meristem apikal. Berikutnya, macam-macam perkecambahan. Berdasarkan posisi kotiledonnya, kotiledon itu mana? Kalian bisa lihat di gambar ini yang disebut dengan kotiledon ya. Oke. Itu namanya kotiledon. Oke, berdasarkan posisinya atau letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal dan yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Kita bahas yang pertama, yaitu perkecambahan epigeal. Perkecambahan ini ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang, dan akibatnya kotiledon dan plumula atau calon daun itu akan terdorong ke atas permukaan tanah. Kalian bisa lihat bagian hipokotil mana sih? Bagian hipokotil adalah bagian yang sini nih, yang ada warnanya hijau. Ini adalah hipokotil. Hipokotil akan tumbuh ke atas, jadi naik ke atas. Nah, jadi kotiledon akan terangkat ke atas. Ya, ini namanya kotiledon. Oke. Nah, ini yang disebut dengan perkecambahan epigeal. Oke, contoh dari perkecambahan epigeal yaitu biji kacang hijau, biji melon, jarak, kacang tanah. Oke ya, kalian bisa coba iseng-iseng, silahkan di rumah. Ini termasuk hipogeal apa epigeal ya? Ya, seperti itu ya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perkecambahan hipogeal. Untuk perkecambahan tipe ini ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Jadi bijinya itu tetap ada di dalam tanah, cuma calon batangnya yang muncul ke permukaan tanah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat ini ya, dia biji tetap berada di bawah tanah atau kotiledon itu tetap berada di dalam tanah. Yang ke atas, yang tumbuh ke atas itu adalah bagian calon batangnya. Oke, nah untuk contoh tumbuhan yang termasuk perkecambahan hipogeal adalah kacang kapri dan jagung. Selain itu ada padi. Jadi umumnya untuk perkecambahan hipogeal itu terjadi pada tanaman monokotil, sedangkan untuk perkecambahan epigeal itu terjadi pada tanaman-tanaman dikotil. Kalau dibandingkan gambarnya seperti ini antara perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Bisa ya dibedakan ya. Yang tetap di bawah tanah itu namanya hipogeal, yang kotiledonnya terangkat ke atas itu namanya epigeal. Nah, pada akhir perkecambahan akan terbentuk akar atau calon akar, radikula, batang,
calon batang, dan daun atau calon daun yang disebut dengan plumula. Selanjutnya, tumbuhan akan mengalami yang namanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sebenarnya, pertumbuhan primer dan sekunder itu sudah dibahas di kelas 11 di jaringan tumbuhan. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Yang masih lupa istilah-istilahnya, silahkan bisa buka kembali buku materi kelas 11-nya. Kita masuk yang pertama, yaitu pertumbuhan primer. Setelah biji berkecambah, selanjutnya akan membentuk akar, batang, dan daun. Nah, pada bagian ujung-ujungnya, baik ujung akar maupun ujung batang, itu di dalam jaringan tersebut terdapat jaringan-jaringan yang sel-selnya itu aktif membelah, yang disebut dengan jaringan meristem atau disebut dengan meristem primer. Nah, aktivitas dari sel-sel jaringan meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan memanjang pada bagian ujung batang maupun ujung akar. Nah, proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung batang ini disebut dengan pertumbuhan primer. Jadi, tambah itu ke atas ya. Ke atas, tambahnya ke atas itu disebut dengan pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan ini tadi yang bisa diukur secara kuantitatif menggunakan alat yang disebut dengan auxanometer. Ini yang disebut alatnya, auxanometer, ya, yang sudah Ibu ceritakan tadi di awal. Pada tumbuhan itu memiliki 2 titik pertumbuhan primer, yaitu titik tumbuh pada akar dan titik tumbuh pada batang. Karena yang tumbuh ke atas, yang tumbuh memanjang itu, kalau ke atas itu tadi batang jelas. Nah, akar pun juga akan memanjang tapi ke bawah. Jadi titik tumbuhnya itu ada 2, yaitu titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Kita bahas yang pertama, yaitu titik tumbuh akar. Pada bagian meristem apikal, meristem ujung, akar yang di ujung akar itu dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Tudung akar ini yang nantinya akan mengeluarkan lendir polisakarida yang berfungsi untuk melumasi akar, sehingga ketika dia memanjang akan terjadi pengurangan gesekan antara ujung akar, ya, seperti itu. Jadi dia ketika masuk ke dalam tanah, menembus tanah, dia akan aman-aman saja, seperti itu ya. Oke, titik tumbuh akar itu dibedakan menjadi 3 daerah. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Daerah yang pertama yaitu daerah pembelahan sel, daerah yang kedua adalah daerah pemanjangan sel, dan yang terakhir adalah daerah diferensiasi sel. Zona pembelahan sel tersusun dari kumpulan sel yang berukuran kecil, berdinding tipis, berbentuk seragam, dan sel-selnya aktif membelah secara cepat, ya. Nah, pada daerah ini terdapat meristem primer dan meristem apikal dengan sel-sel yang bersifat meristematik. Jadi untuk daerah pembelahan sel itu letaknya setelah tudung akar, ya, ujung setelah tudung akar. Seperti itu. Kita masuk ke zona yang kedua. Ini adalah gambarnya, titik tumbuh akar. Jadi setelah tudung akar, sebentar. Ini tudung akar yang sebelah sini. Nah, zona yang setelahnya itu disebut dengan zona pembelahan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke zona pertumbuhan yang kedua, yaitu daerah pemanjangan sel. Dia terletak di belakang daerah pembelahan sel dan merupakan daerah yang sel-selnya dapat membesar dan memanjang, atau disebut juga dengan zona elongasi atau zona pemanjangan. Long itu kan panjang, jadi zona elongasi itu zona pemanjangan. Sel-selnya akan memanjang sampai berukuran 10 kali panjang semula, sehingga mendorong ujung akar gitu ya. Oke, sel-selnya itu biasanya kalau di mikroskopis itu tampak berbeda ya. Oke, jadi ini yang namanya zona perpanjangan sel atau elongasi yang ini. Oke, daerah kedua setelah tudung akar.
Berikutnya, yang ketiga adalah daerah diferensiasi atau pematangan sel. Nah, di daerah ini menunjukkan perbedaan bentuk dan ukuran sel yang semakin jelas. Nah, sel-selnya ini sudah berkembang dan memiliki struktur dan fungsi yang khusus, makanya dia disebut dengan zona diferensiasi. Dan biasanya kalau digambar itu ditandai dengan gambar bulu-bulu akar. Ini ya, gambar ini bulu-bulu akar. Oh, berarti kalau ada gambar itu, ada gambar bulu-bulu akarnya, maka daerah tersebut disebut dengan daerah atau zona diferensiasi sel. Pada zona ini, dinding sel itu akan mengalami penebalan ya, karena terjadi penimbunan substansi material, atau bisa dikatakan terjadi proses organogenesis dan lapisan epidermis akar telah memiliki rambut-rambut akar, sehingga akar sudah mulai bisa menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah. Pada jaringan primer, khususnya jaringan primer akar, ini terbentuk dari 3 jenis jaringan meristem primer. Di kelas 11 sudah pernah dipelajari. Yang pertama yang masih ingat, yaitu yang pertama adalah protoderm, yang kedua adalah prokambium, dan yang ketiga adalah meristem dasar. Ibu di PPT juga ada, sebentar Ibu carikan. Nah, itu bisa dilihat ya, mana yang protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, untuk protoderm yaitu meristem yang terletak paling luar dan akan membentuk lapisan epidermis. Jadi ini ya, protoderm ini yang bagian sini. Oke. Selanjutnya, untuk prokambium itu terletak di bagian paling dalam yang nantinya akan menjadi stele atau silinder pusat yang terdiri atas jaringan perisikel, berkas pembuluh atau silem dan flom, dan lapisan-lapisan akal lateral samping. Jadi kalau prokambium itu yang paling dalam, yang sebelah sini ya. Selanjutnya yang terakhir adalah yang terakhir adalah meristem dasar, terletak di antara protoderm dan prokambium. Nanti akan membentuk jaringan dasar ya, atau jaringan pengisi korteks. Jadi tengah-tengah sebelah sini ya. Yang luar tadi namanya protoderm, yang tengah namanya meristem dasar, dan yang terakhir yang paling dalam itu disebut dengan protoderm ya. Jadi jelas ya, seperti itu. Kita lanjut ke titik tumbuh yang kedua. Di titik tumbuh pertumbuhan primer, yaitu titik tumbuh batang. Jadi kalau titik tumbuh akar terletak di akar, kalau titik tumbuh batang otomatis terletak pada ujung batang. Jaringan meristem pada batang itu dibagi menjadi 2, yaitu meristem embrional yang berfungsi atau yang bisa ditemukan ketika proses percambahan, dan yang kedua adalah meristem kambium yang ditemukan setelah tanaman tumbuh dan berkembang secara lengkap. Pada titik tumbuh batang tidak seperti pada titik tumbuh akar. Kalau akar itu punya pelindung, kalau batang itu tidak punya pelindung. Oke. Titik tumbuh batang juga dapat dibagi menjadi 3 daerah pertumbuhan, yaitu zona pembelahan sel, pemanjangan, dan diferensiasi sel. Sama seperti pada titik tumbuh akar. Jadi intinya kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan memanjang atau tambah tinggi. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu yang mana Bu? Nah, Ibu ingatkan lagi, yang pertama itu adalah perkecambahan, yang kedua adalah pertumbuhan primer, sedangkan kita masuk yang ketiga yaitu pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu tadi disebabkan oleh aktivitas meristem primer, sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Kalau kita mengamati tanaman, kalau dari kecil ya, dari tanaman itu kecil sampai besar, sampai mati bahkan, kalau kita cermati, batang-batang tumbuhan itu tidak hanya bertambah semakin tinggi, tapi juga semakin besar.
Nah, batang tumbuhan menjadi besar itu karena mengalami pertumbuhan sekunder. Ya, pertumbuhan sekunder ini merupakan hasil aktivitas dari jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau yang disebut dengan velogen. Nah, pertumbuhan sekunder itu terjadi umumnya terjadi itu pada tanaman gimnosperme dan tanaman-tanaman dikotil atau tanaman-tanaman yang berkayu. Untuk tumbuhan monokotil biasanya tidak mengalami pertumbuhan sekunder kecuali untuk monokotil yang berkayu. Contohnya adalah pandan ya. Pandan ada pandan yang berkayu ya. Oke. Untuk pertumbuhan sekunder biasanya dapat dicirikan adanya kambium ya. Kambium. Untuk kambium gabus atau velogen itu ketika ke arah dalam akan membentuk veloderm, sedangkan keluar membentuk velum yang tersusun atas sel-sel mati. Kalau veloderm itu tersusun atas sel-sel yang hidup. Nah, kambium itu seperti apa sih Bu di kehidupan nyata? Jika kita mengupas kulit batang, nantinya akan terlihat bagian kambium yang berupa lendir yang licin. Nah, itu kambium itu yang licin dan berlendir, itu yang namanya kambium. Jadi untuk pembelahan sel-sel kambium terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar yang nantinya membentuk flum sekunder dan membelah ke arah dalam yang disebut dengan xilem sekunder. Kalau di preparat atau ketika di bawah mikroskop itu kambium, sebentar ada nggak ya gambarnya? Oh, nggak ada. Kalian bisa searching ya. Untuk kambium itu biasanya lingkaran bulat. Nah, untuk yang keluar biasanya ada gambar segitiga, itu yang mengelilingi kambium, itu yang luar namanya flum, yang ke dalam itu namanya xilem. Nah, perbesaran atau aktivitas kambium yang keluar membentuk flum sekunder, sedangkan yang ke dalam membentuk xilem sekunder. Seperti itu ya. Sedangkan untuk tumbuhan tahunan atau perennial, pertumbuhan sekunder itu terjadi selama bertahun-tahun sehingga nantinya akan terbentuk lapisan demi lapisan xilem sekunder yang membentuk kayu dengan formasi yang melingkar yang sering kita sebut dengan istilah lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun. Nah, pembentukan lingkaran tumbuh ini atau lingkaran tahun itu sangat dipengaruhi oleh musim. Untuk yang beriklim tropis kayak Indonesia ini, umumnya lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun itu terbentuk pada musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu lapisannya lebih tebal dibandingkan pada lapisan yang terbentuk pada musim kemarau. Jadi ketika musim hujan, kualitas air yang diserap dari tanah itu semakin meningkat dan pertumbuhan xilem sekunder akan lebih cepat. Sebaliknya, di musim kemarau, penyerapan air kurang sehingga xilem sekunder yang terbentuk akan lebih kecil dan terkesan berwarna lebih gelap karena sel-selnya lebih padat dan kering akibat kekurangan air. Nah, lingkaran tahun ini bisa digunakan untuk menaksir umur dari suatu pohon. Inilah lingkaran tahun ya, atau dengan kayu tua semakin banyak lingkaran tahun yang terbentuk, maka bisa dikatakan tumbuhan itu semakin tua. Ya, jumlah lingkaran tahunnya itu berapa, berarti umur si tumbuhan itu segitu. Itu ya khusus untuk tanaman yang ada di iklim tropis. Demikian untuk materi perkembangan dan pertumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa komen atau WA Ibu secara pribadi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.